Nah loh, langsung bikin ketar-ketir PSSI si ini. Gagal kalahkan Australia. Presiden Prabowo ternyata pernah ultimatum timnas Indonesia. Kira-kira apa sebenarnya yang terjadi? Begini info mengejutkannya. Nah ini nih, Coach Justin sampai kena mental di amuk fans Garuda. Kira-kira ada apa ya? Wah. Fans Garuda kena ceramah Ketua Umum PSSI. Erick Thohir tiba-tiba kirim ayat Al-Quran ke fans Garuda. Kira-kira ada apa ya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Coach Justin sampai kena mental di amuk fans Garuda. Kejadian mengejutkan terjadi di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025 ketika pundit sepak bola kontroversial, Justinus Laksana atau yang akrab disapa Coach Justin, menghadapi amukan fans Timnas Indonesia secara langsung. Insiden ini terjadi setelah Timnas Indonesia mengalami kekalahan telak 1-5 dari Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Coach Justin yang dikenal sebagai salah satu pengkritik utama Shin Tae-yong hingga pelatih asal Korea Selatan itu dipecat, tampaknya percaya diri untuk melakukan siaran langsung dari stadion. Mungkin saja ia mengira bahwa Timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan sengit atau bahkan membantai Australia. Namun hasil akhir justru berbanding terbalik dengan ekspektasi banyak pihak, termasuk dirinya sendiri. Saat sedang melakukan siaran langsung sebagai komentator, seorang supporter mendatanginya dan mulai melontarkan pertanyaan tajam. Supporter tersebut tampaknya kecewa dengan performa Timnas Indonesia dan mempertanyakan keputusan pergantian pelatih yang disinyalir dipengaruhi oleh kritik tajam dari Coach Justin. Mending lu jadi pelatih coach daripada dia dalam kurung, Patrick Kluivert, ucap Coach Justin dalam siarannya. Namun supporter yang melabraknya langsung menimpali, buat apa ganti pelatih? Coach Justin yang terlihat berusaha tenang menjawab, betul, tapi ini match pertama. Tak puas dengan jawaban tersebut, supporter itu terus menekan, kamu harus kritis coach, jangan mentang-mentang Belanda semua. Harus kritis dong. Dalam suasana panas tersebut, Coach Justin berusaha meredam emosi supporter dengan berkata, kita semua kecewa, paham. Namun tampaknya supporter yang hadir di stadion tak bisa menerima begitu saja pernyataan dari Coach Justin. Mereka terus membanjiri kolom komentar siaran langsungnya dengan makian dan kritik pedas. Banyak yang menganggap bahwa kehadiran Coach Justin di stadion justru menjadi momen kena mental setelah selama ini ia begitu vokal mengomentari performa Timnas Indonesia dan perubahan pelatih. Sebelumnya pertandingan sendiri berjalan dengan dominasi penuh dari Australia. Tuan rumah unggul dengan 5 gol yang dicetak oleh Martin Boyle di menit ke-18, Nissan Fulupilai di menit ke-20, serta Jackson Irvine yang mencetak 2 gol di menit ke-34 dan ke-89. Satu-satunya gol balasan Indonesia dicetak oleh Ole Romeni di menit ke-77. Para supporter yang marah menilai bahwa hasil ini adalah konsekuensi dari pergantian pelatih yang tidak tepat. Banyak yang masih percaya bahwa jika Shin Tae-yong masih berada di kursi kepelatihan, Timnas Indonesia bisa bermain lebih baik. Bagaimana pendapat kalian tentang kejadian ini? Tulis komentar kalian di bawah. Timnas Indonesia sampai di Jakarta hari ini. Timnas Indonesia tiba di Jakarta pada Jumat 21 Maret 2025 sore waktu Indonesia Barat setelah menjalani laga berat di Sydney. Garuda harus menelan kekalahan telak 1-5 dari Australia dalam lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak ingin larut dalam kekalahan, skuad asuhan Patrick Kluivert langsung kembali ke tanah air untuk melakukan persiapan menghadapi laga krusial berikutnya melawan Bahrain. Setibanya di Jakarta, para pemain langsung dijadwalkan menjalani sesi recovery dan pemeriksaan medis.
Agenda pemulihan ini menjadi langkah awal dalam evaluasi performa tim sebelum kembali ke lapangan untuk latihan penuh. Tim pelatih akan menganalisis kelemahan yang terlihat saat melawan Australia agar bisa diperbaiki sebelum menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa 25 Maret 2025. PSSI menegaskan bahwa kemenangan atas Bahrain adalah harga mati jika timnas Indonesia ingin menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Tim memiliki waktu 3 hari untuk mematangkan strategi dan meningkatkan performa sebelum laga penting tersebut. Setibanya di Jakarta, para pemain langsung menjalani serangkaian agenda pemulihan, termasuk sesi recovery, pemeriksaan medis, serta evaluasi pertandingan melawan Australia. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan yang harus diperbaiki sebelum menghadapi pertandingan berikutnya, demikian pernyataan resmi dari PSSI. Laga melawan Bahrain akan menjadi penentu nasib Garuda di kualifikasi ini. Dengan dukungan penuh dari supporter yang akan memenuhi SUGBK, diharapkan skuad Garuda bisa bangkit dan meraih 3 poin penting. Para pemain diharapkan dapat tampil dengan semangat juang tinggi untuk menembus kekalahan sebelumnya. Kemenangan atas Bahrain bukan hanya soal poin, tetapi juga menjaga mental tim agar tetap percaya diri menghadapi laga-laga selanjutnya. Patrick Kluivert dan staf pelatihnya kini dituntut untuk menemukan strategi terbaik guna membungkam Bahrain yang juga tengah mengincar kemenangan. Dukungan dari supporter menjadi elemen penting dalam pertandingan ini. Atmosfer SUGBK yang selalu bergemuruh diharapkan bisa membakar semangat para pemain untuk tampil maksimal. Bagaimana pendapat kalian tentang peluang timnas Indonesia melawan Bahrain? Apakah Garuda bisa bangkit dan mengamankan kemenangan? Tulis komentar kalian di bawah. Prabowo ultimatum timnas Indonesia. Timnas Indonesia baru saja mengalami kekalahan telak dengan skor 5-1 dari Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil ini tentu saja membuat fans Garuda semakin geram, mengingat sebelumnya PSSI secara tiba-tiba memecat Shin Tae-yong, pelatih yang telah membawa timnas Indonesia sejauh ini. Kekalahan ini semakin memperburuk situasi setelah Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengultimatum bahwa Indonesia harus lolos ke Piala Dunia 2026. Laga yang berlangsung di Stadion Sydney pada Kamis 20 Maret 2025 ini seharusnya menjadi momentum bagi timnas Indonesia untuk membuktikan bahwa mereka layak bersaing di level tertinggi. Namun alih-alih menunjukkan perkembangan, skuad Garuda justru tampil tidak maksimal dan harus menerima kenyataan pahit dibantai oleh Socheroos. Kekalahan telak ini tentu menjadi tamparan keras bagi PSSI, terutama bagi Erick Thohir yang kini semakin berada di bawah tekanan besar dari para supporter dan pihak terkait. Sebelum laga ini, Prabowo Subianto sudah menegaskan bahwa Indonesia harus masuk ke Piala Dunia 2026. Saat meresmikan renovasi dan pembangunan 17 stadion di Sidoarjo, Jawa Timur, Presiden Prabowo menegaskan bahwa jika negara-negara Afrika yang kondisi ekonominya lebih sulit bisa lolos ke Piala Dunia, maka Indonesia juga seharusnya bisa. Komitmen tersebut semakin memperbesar ekspektasi terhadap timnas Indonesia yang sayangnya justru tampil mengecewakan di laga penting melawan Australia. Keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong kini semakin dipertanyakan. Sebagai pelatih, Shin Tae-yong telah membawa banyak perubahan positif bagi timnas Indonesia, mulai dari peningkatan performa hingga mental bertanding yang semakin kuat. Namun tanpa alasan yang jelas, PSSI memilih menggantikannya dengan Patrick Kluivert. Sayangnya hasil pertandingan perdana Kluivert justru berakhir dengan kekalahan telak yang memperburuk situasi. Dengan hasil ini, Indonesia semakin terancam gagal melaju ke babak selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski masih memiliki peluang di laga berikutnya melawan Bahrain, kekalahan dari Australia tentu membuat moral pemain dan kepercayaan publik menurun drastis. Apakah PSSI mampu mencari solusi terbaik untuk membangkitkan kembali semangat timnas Indonesia? Ataukah harapan untuk melihat Garuda berlaga di Piala Dunia 2026 semakin menipis? Banyak supporter kini mempertanyakan arah kebijakan PSSI dan strategi yang diambil setelah pemecatan Shin Tae-yong.
Jika PSSI tidak segera bertindak dan merancang strategi yang lebih matang, maka mimpi untuk lolos ke Piala Dunia bisa saja hanya menjadi angan-angan belaka. Apakah dengan lobi-lobi Erick Thohir di FIFA dan AFC bisa membantu Indonesia lolos? Atau justru perubahan mendadak dalam kepemimpinan tim malah merusak peluang timnas Garuda? Bagaimana menurut kalian, apakah timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk bangkit dan lolos ke Piala Dunia 2026? Ataukah ini menjadi bukti bahwa keputusan PSSI mengganti pelatih adalah blunder besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Erick Thohir kirim ayat Al-Quran ke fans Garuda. Benar-benar di luar dugaan. Erick Thohir memberikan pesan dengan kutipan ayat Al-Quran yang menjadi tanda harapan besar bagi timnas Indonesia untuk melumat Bahrain di Gelora Bung Karno dan membuka jalan menuju Piala Dunia 2026. Kejutan ini menjadi sorotan publik mengingat Erick Thohir dikenal sebagai sosok yang selalu optimis dalam membangun sepak bola Indonesia. Pasca kekalahan telak 1-5 dari Australia, banyak pihak meragukan kekuatan Garuda di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, Erick Thohir tak mau larut dalam kekecewaan. Dalam unggahan terbarunya, ia justru mengutip ayat-ayat Al-Quran yang memberikan semangat perjuangan, menegaskan bahwa setiap usaha pasti akan diperlihatkan hasilnya. Kutipan dari surat An-Najm ayat 39 hingga 41 itu mempertegas bahwa tidak ada usaha yang sia-sia dan setiap kerja keras akan mendapatkan balasan yang setimpal. Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, bahwa sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan dalam kurung kepadanya, kemudian dia akan diberi balasan atas dalam kurung amalnya, itu dengan balasan yang paling sempurna. Quran Surat An-Najm ayat 39 hingga 41. Pesan ini jelas menjadi sinyal bahwa Erick Thohir memiliki keyakinan penuh terhadap timnas Indonesia. Ia percaya bahwa dengan kerja keras, evaluasi, dan strategi yang matang, Garuda bisa bangkit dari keterpurukan dan memberikan performa terbaiknya saat menghadapi Bahrain. Laga melawan Bahrain yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 25 Maret mendatang menjadi pertaruhan besar. Kemenangan adalah harga mati jika Indonesia ingin tetap memiliki peluang untuk lolos ke babak berikutnya. Oleh karena itu, skuad Garuda tidak memiliki pilihan lain selain tampil habis-habisan dan menunjukkan performa terbaik mereka di hadapan publik sendiri. Bukan hanya soal mental dan kerja keras, faktor pelatih juga menjadi sorotan. Dengan kehadiran Patrick Kluivert, pelatih kelas dunia yang pernah menangani klub-klub besar, seharusnya timnas Indonesia memiliki kekuatan lebih untuk bersaing. Ini semakin menguatkan harapan bahwa Garuda tak mungkin gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Apalagi dengan Erick Thohir yang dikenal memiliki jaringan luas dan kemampuan lobi di dunia sepak bola internasional. Bukan tidak mungkin ia akan melakukan segala upaya agar Indonesia bisa mencatat sejarah baru. Kini semua mata tertuju pada pertandingan melawan Bahrain. Apakah timnas Indonesia bisa bangkit dan memberikan kemenangan yang dinantikan oleh jutaan supporter? Ataukah harapan itu akan kembali sirna? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu yakin timnas Indonesia bisa mengalahkan Bahrain dan melangkah lebih jauh menuju Piala Dunia 2026? Ayo dukung Garuda dan berikan semangat untuk perjuangan mereka. Perasaan campur aduk Joy Pelupes di bangku cadangan timnas Indonesia. Joy Pelupes mengalami perasaan campur aduk saat duduk di bangku cadangan timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia. Pemain yang baru saja dinaturalisasi oleh PSSI ini belum mendapatkan kesempatan untuk tampil, hanya bisa menyaksikan dari pinggir lapangan ketika rekan-rekannya berjuang menghadapi gempuran The Socceroos. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Sydney, Kamis 20 Maret 2025, berakhir dengan skor telak 5-1 untuk kemenangan Australia. Bagi Pelupes, hasil ini menjadi pukulan yang sulit diterima, terutama karena ia belum bisa memberikan kontribusi langsung di lapangan. Meskipun begitu, ia tetap berusaha berpikir positif dan optimis mengenai kesempatan di laga berikutnya.
Dalam wawancara usai pertandingan, Joy Pelupessy mengakui betapa sulitnya tetap merasa optimis setelah mengalami kekalahan besar seperti ini. Jujur saja, sulit untuk tetap positif setelah menerima kekalahan seperti ini. Tapi saya adalah orang yang selalu berusaha berpikir positif, ungkap Pelupessy kepada media. Pemain berusia 31 tahun ini memang harus bersabar menunggu giliran bermain di bawah arahan Patrick Kluivert. Persaingan di lini tengah begitu ketat dengan keberadaan pemain berkualitas seperti Tom Haye dan Nathan Chuaon. Meski demikian, Pelupessy tetap merasa senang bisa menjadi bagian dari skuad Garuda. Hal pertama yang bisa saya katakan adalah saya sangat bahagia ada di sini. Skuad membantu saya beradaptasi dengan baik, pelatih juga sangat mendukung. Mereka memberi saya sambutan yang hangat, itu yang membuat saya merasakan atmosfer positif, ujar gelandang yang kini bermain untuk Lommel SK di Liga Belgia ini. Namun di balik kebahagiaan itu, terselip kekecewaan mendalam karena Indonesia harus menelan kekalahan telak dalam pertandingan penting. Tentu saja ada perasaan sedih karena kenyataannya kami mengalami kekalahan 1-5. Itu sangat sulit untuk diterima, lanjutnya. Sementara dua pemain naturalisasi lainnya, Ole Romeni dan Dan James, sudah mendapatkan kesempatan debut mereka di laga melawan Australia. Pelupessy masih harus menunggu momen yang tepat untuk membuktikan kualitasnya di lapangan. Ia berharap bisa mencatatkan debutnya saat timnas Indonesia menghadapi Bahrain di Gelora Bung Karno pada Selasa 25 Maret 2025. Saya berharap bisa mendapatkan kesempatan dalam laga melawan Bahrain. Saya ingin bermain di hadapan supporter sendiri dan memberikan segalanya untuk tim ini, harap Pelupessy. Pertandingan melawan Bahrain akan menjadi laga krusial bagi Indonesia. Kemenangan adalah harga mati jika Garuda ingin tetap menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Kini semua mata tertuju pada timnas Indonesia, termasuk para fans yang berharap Pelupessy bisa menjadi tambahan kekuatan di lini tengah. Bagaimana menurut kalian, apakah Joy Pelupessy pantas mendapatkan kesempatan bermain di laga melawan Bahrain? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.